bagaimana saya selama 13 tahun ini akhirnya develop satu investment yang sebenarnya secara nggak sengaja itu saya bangun, tapi ternyata 13 tahun kemudian, ini membuat saya bisa punya penghidupan yang ibaratnya kalau saya itu lagi ada masalah dengan pekerjaan utama saya masih bisa menafkahi keluarga saya dengan baik. Jadi namanya adalah Airbnb Be a Host. Walaupun di dalamnya nanti saya akan banyak share juga tentang bagaimana experience saya pakai platform lain. Saya sekarang pakai platform Booking.com juga, yang mana juga akhirnya memberikan saya income stream yang bagus ya di dunia hospitality. Jadi mudah-mudahan seri ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang kepengen punya Airbnb, kepengen punya rumah kontrakan, rumah sewaan, harian, villa, guest house, apapun itu, sebagai kayak modal pensiun atau mungkin reinvestment dari active income yang Bapak Ibu semua sudah miliki. Jadi stay tune. Teman-teman semua, salam kenal, nama saya Bima Ditya. Jadi terima kasih sekali sudah mampir ke channel YouTube saya. Jadi buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang baru mengenal saya mungkin lewat seliweran di Instagram ataupun di YouTube, saya adalah seorang fotografer. Jadi saya motret itu sudah sejak tahun 2009 secara profesional, lulus kuliah 2008, saya jadi wedding photographer 2009. Selama berapa ya, mungkin 12 tahun karir saya di wedding fotografi, tapi di tahun ke 5 atau 6, itu saya tuh secara nggak sengaja dipengaruhi sama temen yang sama-sama suka traveling, bahwa kenapa saya nggak bikin rumah sewaan harian. Nah, ini percepatannya adalah ketika saya mulai tahun 2013, di mana sampai detik ini, saya bikin video ini tahun 2026 ya, saya tidak memiliki propertinya satupun. Jadi, walaupun properti tersebut masih dalam satu circle yang bisa saya kontrol, artinya official ini adalah rumah keluarga, jadi rumah eyang, rumah om, rumah bude, rumah keluarga lah ya. Itu yang akhirnya saya monetize. Saat ini sudah 3 rumah keluarga yang saya monetize. Dan alhamdulillahnya saya tentu bisa dapat pemasukan. Bahkan ada saudara saya yang notabene-nya udah sekolah tinggi-tinggi, tapi dia akhirnya hidupnya salah satunya dari sistem yang saya bikin. Nah, dari situ mulai tuh saya dipanggil, ada Bank Mandiri waktu itu untuk persiapan pensiun ya. Jadi saya bahasanya tuh kayak sharing, saya kayak nge-coach Bapak Ibu semua tuh yang pada udah mau pensiun. Jadi biasanya kalau Bank Mandiri mungkin 4-5 tahun sebelumnya ada semacam bisnis coaching gitu ya. Saya sharing tentang dunia hospitality. Ini tidak mudah, tapi kenapa jadi satu peluang, karena orang-orang yang pada kantoran ini atau orang-orang yang sudah bisnis belasan tahun, puluhan tahun ini biasanya kan punya aset yang salah satunya adalah tanah, rumah dan lain sebagainya. Dari orang-orang yang tidak paham tentang bagaimana caranya dia naruh duit, paling gampang kan beliin emas atau belikan tanah, kemudian dibangun. Cuman secara bergulir, ternyata rumah ini akhirnya jadi 1, jadi 2, jadi 3, atau jadi nggak tahu berapa pun jumlahnya, yang awalnya tadi cuman buat taruh duit, biar duitnya tidak di bank gitu ya. Akhirnya rumah ini menjadi rumah yang terbengkalai. Nah, dari situlah kemudian ide saya ketika dulu saya tinggal di rumah warisan, yang memang selama mungkin hampir 10 tahun, ini lagi proses kayak bagi waris, karena bagi waris tuh kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu semua tahu di rumah, bagi waris itu tidak mudah gitu. 5 orang yang satu nggak setuju, ini bisa ketahan lama banget nih. Nah, saya tinggal di rumah semacam itu. Akhirnya selama proses menunggu itu, akhirnya saya bisa memonetize. Jadi saya daripada saya keluntang-kelantung, saya nggak ngerti saya harus tinggal di mana, akhirnya saya tinggal di situ, ternyata saya monetize. Dari 2013, itu rumah pertama. Kemudian 2014 bude saya post power syndrome karena sudah selesai kerjaannya, kantorannya, dia kerja di ASN lah ya. Tapi
mungkin tingkatannya udah cukup tinggi. Kemudian 2014, 2000 itu rumah kedua. 2018 saya mulai rumah ketiga. Rumah ketiga itu yang sekarang teman-teman kalau misalnya masih kepengen lihat ke salah satu karya, salah satu yang saya kerjakan adalah di rumah ketiga ini. Jadi rumah ketiga ini teman-teman bisa datang ke namanya The Cendela, itu ada di wilayah Wijilan, Keraton Jogja. Itu saya di situ punya 7 kamar guest house. Lalu ada satu kafe kecil, mungkin 30 meter square kafenya, lalu ada satu private villa dengan 3 kamar, 1 kolam renang, dan ini saya sekarang ada di dapurnya lah. Saya suka masak kebetulan, jadi walaupun tidak semua tamu-tamu villa saya memasak, tapi karena saya sendiri suka masak dan saya pikir kitchen ataupun pantry adalah salah satu kesempurnaan ya dari sebuah private villa, makanya di villa ini ada pantry-nya. Dari sudut pandang saya ya, karena saya kan sebenarnya adalah seorang profesional yang 12 tahun saya motret wedding, kemudian ini karena keluarga saya itu keluarga kelas menengah, jadi menengah itu saya nggak kaya-kaya amat, saya nggak miskin-miskin banget. Cuman dengan begitu experience yang saya alami ini terbatas. Dari dunia wedding maupun hospitality, sebenarnya dulu itu impiannya cuman kepengen jalan-jalan ke luar negeri, cuman nggak ada duit. Akhirnya bagaimana cara saya untuk bisa mengenal karakter orang bule, orang asing itu ya, salah satunya adalah dengan cara saya menerima mereka di rumah saya. 2013 itu saya ingat ada salah satu sistem ya, namanya Couchsurfing. Cuman bedanya apa Couchsurfing dengan Airbnb? Couchsurfing ini gratis. Jadi si tamu itu boleh menginap gratis, tapi dia bantuin kita cuci piring, mungkin ngajak jalan-jalan anjing atau apa, tapi nginepnya gratis. Dengan begitu saya nggak bisa kontrol nih, berapa income yang saya dapat, berapa banyak pekerjaan yang saya harus deliver ke mereka. Tapi ada satu platform namanya Airbnb. Airbnb ini intinya adalah menyewakan kamar nganggur di rumah dan membayar sejumlah dolar. Pada waktu itu minimumnya adalah $10. Kita nggak boleh sewain di bawah $10. Dari mulai platformnya itu jadul banget, sampai sekarang Airbnb itu udah ada Airbnb Experience, sudah ada Airbnb sewa rumah, dan ada lagi satu item lagi yang bisa diperjualbelikan ya di Airbnb. Jadi semakin platform besar gitu. Harapan saya sebenarnya, saya nggak ngerti tahun ini masih ada apa enggak, itu ada namanya Airbnb Open itu di Las Vegas. Jadi itu intinya adalah partinya para host, di mana dari pagi sampai sore kita dengerin tuh host-host umur 70 tahun, 80 tahun yang jadi super host segala macam ngomong, mereka ngalor ngidul bagaimana mereka ngelayanin tamunya, bagaimana ada seorang ibu tua umur 76 tinggal di hutan, nyiapin makan, dia suka bikin pastry, dan pertanyaan dia cuman sederhana, are you vegetarian or not? Jadi ketika itu dia lakukan, oke, saya bisa makan apapun, dia bisa masak apapun buat si tamu, termasuk menyuguhkan strawberry cake yang berry-nya itu diambil dari strawberry yang liar, diambil dari pohon-pohon begitu, kemudian dia bikinlah untuk para tamu-tamunya itu. Dari situ akhirnya saya berpikir bahwa sepertinya setiap orang sebaiknya punya sebuah investment. Di mana investment itu justru sebaiknya dibangun ketika kita masih punya active income. Karena investment yang bagus itu menurut saya investment yang membutuhkan waktu. Saya mungkin di tahun ke-6, di usia saya waktu itu 33 tahun ya, saya akhirnya punya satu guest house yang cukup menarik ya, yang desainnya juga menarik. Cuman saya bisa bilang bahwa saya murni jadi kayak semi pengangguran di industri ini setelah 12-13 tahun. Jadi di atas 10 tahun. Itu saya mulai kayak datang itu saya hanya cek, saya hanya menyapa tamu saya. Masih ada problem yang harus saya tangani, cuman sangat minor. Jadi bahkan dibilang saya sudah tidak bekerja secara fisik di industri ini. Nah, ketika bisnisnya teman-teman Bapak Ibu semua ini bisa berjalan lebih dari 10 tahun, ini kan ibaratnya waktu yang ideal lah. Semua Bapak Ibu teman-teman semua bisa cek lah. Bisnis kalau misalnya 10 tahun biasanya kalau dengan manajemen yang bagus itu pasti sudah stabil. Tidak bicara berapa besar angkanya, mau 10 juta per bulan, mau 100 juta per bulan,
Cuman kalau udah di atas 10 tahun dengan manajemen fundamental yang bagus, biasanya Bapak Ibu, teman-teman semua udah tinggal kayak duduk, diam, memantau. Itu very common. Jadi kita pasti udah tahu bisnis tuh yang solid harusnya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman semua, Bapak Ibu semua, aktif income-nya masih ada nih, masih kerja, masih bisnis, tapi kemudian uh, reinvesting ya di dunia apapun ya, boleh apapun ya. Kebetulan saya taunya adalah dunia hospitality, maka saya pikir bahwa memiliki sebuah rumah sewaan yang itu bisa disewakan. Saya tidak tertarik bulanan sih, karena saya dulu zaman SMA tuh tahun 2000 saya udah dikasihin bukan dikasihin ya, diajarin ngelola, dipaksa mengelola kos-kosan. Itu bulanan itu ribetnya setengah mati. Ada orang yang jago di bidang itu, cuman saya tidak. Ternyata saya lebih suka ketika dapat uangnya itu harian. Walaupun angkanya kecil ya, karena pada waktu saya nyewakan rumah pada waktu itu, 2013 itu saya hanya punya 2 kamar. Awalnya juga cuma punya 1. Jadi kamar yang pakai fan itu saya sewakan $10. $10 itu dulu dolarnya masih sekitar 14.000, 15.000, artinya setiap hari saya dapat 150.000, belum termasuk sewa motor jadul pada waktu itu 50.000 sehari. Belum termasuk dia beli tiket Ramayana Ballet, Borobudur Sunrise, ataupun apapun, itu belum termasuk itu semua. Bahkan sewa sepeda pun harga 25.000 pun saya kerjakan kalau perlu. Nah, yang kedua adalah yang pakai AC. Pakai AC-nya tuh $12 yang mana ketika itu harganya 170.000, 180.000 semalam. Saya sediakan satu breakfast set sangat sederhana dari roti-roti diskon yang baking pagi, malamnya belum habis, padahal durability-nya masih sekitar 4-5 hari, saya beli tuh rotinya setengah harga, saya masak besok paginya. Jadi sebenarnya rotinya masih fresh, cuman harganya harga diskon. Nah, itu semua saya lakukan sampai baru tahun ke-10 bisnis saya mulai stabil, dan karena kebetulan sekali saya pakai platformnya adalah Airbnb dan Booking.com, ini bisa dibilang mungkin di atas 50% tamu-tamu saya adalah mancanegara. Bisanya dari mana saya nggak ngerti juga. Jadi saya bisa bilang bahwa saya cukup berpengalaman untuk market yang satu niche-nya adalah traveler. Jadi bukan bisnis trip, bukan orang yang lagi kerja, bukan orang yang lagi traveling keluarga, itu bukan. Saya spesifikasinya adalah orang-orang yang traveler. Nah, Airbnb itu dan Booking.com itu kebetulan marketnya bisa dibilang hampir di atas 50% tuh orang-orang yang senang traveling, ngebolang, yang kalau pergi ke luar negeri itu udah nggak pakai tour. Dia pergi ke luar negeri itu nyasar deh sana, nggak apa-apa deh. Karena nyasar itu adalah bagian traveling. Jadi otaknya tuh otak-otak yang adventurer. Nah, dengan begitu, dua platform ini saya sangat mendalami, dan ternyata tahun ini 2026 sudah 13 tahun ya, sejak tahun 2013 saya mulai. Kalau teman-teman mampir ke Cendela 10 Coffee itu kafe saya, itu tidak bisa dibilang setiap hari, cuman mungkin di range sekitaran sini nih, bule-bule paling nyaman adalah ke kafe saya. Satu, karena outdoor space, yang kedua saya suka taman, yang ketiga terakhir saya suka mingle sama tamu-tamu itu, jadi hanya sekedar menyapa, kamu dari mana, terus di Jogja mau ngapain aja gitu. Pekerjaan saya sehari-hari udah lebih ke arah seperti itu, karena teknikalnya udah diurus sama Nina, istri saya punya tim di sini yang bekerja, jadi urusan-urusan mingle, ketemu tamu itu urusan saya sih. Ke depan di channel ini saya akan share kepada teman-teman semua yang mungkin nggak bisa ke Jogja, nggak bisa ke Cendela, nggak bisa ke Sapulu, tapi teman-teman kepengen belajar dengan bagaimana sih caranya ngedesain rumah yang homey misalnya. Gimana sih memanfaatkan lampu di sebuah ruangan yang harusnya warnanya, biasanya orang kasih warna putih, kenapa kita harus kasih warna kuning? Gimana sih cara bikin kolam renang yang aman, standar ketinggiannya berapa, itu saya punya beberapa insight yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Dari 13 tahun saya bekerja paruh waktu ya di investment, tapi ternyata ya itu dia sih, saya masih aktif kok jadi fotografer sampai sekarang, karena apa ya, saya bisanya itu,
bisanya mau trade, cuman karena nggak sengaja dulu tuh bikin investasi bentuknya hospitality, karena saya kepengen keluar negeri nggak punya duit itu tadi ya, akhirnya berkembang. Jadi teman-teman bisa share video ini, teman bisa nonton di channel YouTube saya, itu ada namanya kategori Airbnb Be a Host, itu teman-teman bisa nonton gratis, biar teman-teman bisa lebih spesifik. Hal-hal semacam itu sih, detail-detail. Jadi harapannya teman-teman yang nggak bisa ke Jogja, itu teman-teman masih bisa belajar, karena sebenarnya bisnis hospitality ini tidak sesulit yang dibayangkan. Ada susahnya pasti ya, namanya juga kita kerja, kita ngalokasikan uang, ada yang rugi, saya pernah rugi, tamunya bayarnya 450.000, saya ruginya 4 juta dalam satu malam. Jadi itu jadi satu insight yang sekiranya saya bisa share kepada teman-teman Bapak Ibu semua yang jadi membership di channel ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang memang kepingin sama-sama bareng-bareng bisnis di bidang hospitality atau tourism lah. Begitu, nanti kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Terima kasih.